Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Ya, kita tak akan bisa memungkiri bahwa energi terbesar dan terkuat yang paling melimpah di tata surya kita adalah energi matahari yang dibentuk oleh reaksi fusi alami isotop-isotop hidrogen seperti tritium dan deuterium hingga mencapai fusi pada suhu minimal 7 juta Kelvin dan kemudian membentuk plasma helium. Menimbang besarnya potensi yang dihasilkan oleh reaksi fusi membuat para fisikawan dan ilmuwan di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju, terus berpacu dikejar waktu, berlomba untuk dapat menciptakan dan mengendalikan plasma fusi tersebut. Diketahui hampir 5 dekade telah berlalu dan hingga saat ini dan ribuan miliar dolar telah digelontorkan untuk misi ini. Dan faktanya, hingga saat ini proyek besar tersebut belum benar-benar membuahkan hasil. Plasma-plasma yang dapat diciptakan belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara kontinu untuk energi listrik masa depan. Ya, dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas pereaksian fusi generasi ketiga seperti penciptaan plasma helium dalam reaktor tokamak yang hingga kini masih jalan di tempat. Karena plasma-plasma yang terbentuk dalam tokamak memiliki densitas atau kerapatan yang sangat rendah dan sangat tidak stabil hingga mudah hancur dan sirna. Juga tentang pereaksian fusi aneutronik generasi ke-6 atau fusi magneto-inersia yang tampaknya lebih menjanjikan untuk digunakan sebagai sarana memanen energi plasma untuk electricity atau kebutuhan listrik di masa depan. Dan kali ini, Profesor Kardus akan membahas teknologi pereaksian fusi generasi kelima, yakni ICF atau Inertial Confinement Fusion atau fusi kurungan inersia yang memanfaatkan energi sinar laser seperti sinar foton, sinar elektron, dan ion berenergi tinggi untuk menghasilkan plasma fusi dalam whole room. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, proyek ICF atau Inertial Confinement Fusion atau fusi kurungan inersia diketahui telah dimulai sejak 1970 dan hingga kini terus berjalan. Proyek ini intensif dikembangkan oleh Departemen Energi Amerika Serikat yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat di LLNL atau Lawrence Livermore National Laboratory. Prinsip ICF sebenarnya terinspirasi oleh reaksi plasma fusi yang dihasilkan oleh bom hidrogen plutonium. Bom hidrogen bekerja melalui 2 tahap, yakni ledakan primer ketika inti bahan fisi plutonium pertama meledak, yang kemudian tahap kedua sekunder, di mana tahap ini menghasilkan penyinaran sinar X dan isotop hidrogen, yakni tritium dan deuterium, hingga menghasilkan plasma fusi. Fusi kurungan inersia juga menggunakan prinsip yang sama, yakni penyinaran sinar X untuk menghasilkan plasma fusi. Sebenarnya, proses pengapian fusi melalui proses kurungan inersia lebih mirip pereaksian fusi dalam reaktor tokamak daripada menggunakan pereaksian fusi aneutronik yang menggunakan deuterium dan helium-3. Karena keduanya menggunakan bahan bakar yang sama, yakni isotop hidrogen, deuterium dan tritium. Jika pada reaktor tokamak, deuterium dan tritium dimasukkan ke dalam reaktor yang terinduksi medan magnet dan kemudian diionisasi dengan arus listrik hingga menghasilkan suhu super tinggi. Pada fusi kurungan inersia, proses pembentukan plasma dengan cara menembakkan sinar laser bertekanan tinggi seperti sinar foton, elektron, dan ion berenergi pada palet bulat dalam whole room. Whole room adalah sebuah tabung dengan ukuran kecil sekitar 3 hingga 4 cm, tapi sangat tahan panas. Whole room terbuat dari emas dan uranium. Di dalam whole room terdapat palet kecil bulat sebesar lubang peniti yang terbuat dari tritium dan deuterium, yakni isotop hidrogen yang merupakan bahan pembentuk fusi. Proses penciptaan plasma menggunakan metode ICF di Lawrence Livermore Laboratory memanfaatkan penembak laser berenergi tinggi yang bernama nova, sebuah laser besar yang dirakit dari kaca neodymium. Nova biasanya bekerja dengan menembakkan sinar foton berenergi atau elektron berenergi yang kemudian bergerak dengan kecepatan cahaya melalui beberapa lengan-lengan atau jalur sinar laser yang ujungnya difokuskan pada tabung whole room yang di dalamnya terdapat palet bahan bakar deuterium dan tritium.
Saat proses penembakan, setiap bagian laser harus menembak target pada Hohlraum secara bersamaan. Ketika sinar laser berenergi tinggi menyentuh tabung Hohlraum yang terbuat dari campuran emas dan uranium, cahaya foton atau elektron pada laser akan terakumulasi dengan Hohlraum hingga menciptakan sinar X bertekanan tinggi, layaknya pengapian pada bom hidrogen. Sinar X yang terbentuk dalam Hohlraum difungsikan untuk mengkompresi palet tritium dan deuterium. Sinar X akan langsung menembak target atau palet dalam Hohlraum. Saat itulah ablasi terjadi, di mana permukaan palet yang terbuat dari tritium dan deuterium akan menguap ekstrim. Uap yang terbentuk akan bekerja seperti prinsip mesin roket yang menghasilkan gelombang kejut dan kemudian mendorong atau menekan palet hingga benar-benar terkompresi sempurna. Proses ablasi tersebut akhirnya akan menghasilkan kekritisan dan reaksi fusi, di mana isotop deuterium dan tritium fusion bersatu membentuk plasma helium. Tapi seperti halnya proses fusi pada reaktor tokamak yang umumnya menghasilkan emisi neutron bebas, masalah yang serupa juga dialami oleh fusi kurungan inersia, di mana neutron-neutron bebas yang terbentuk beresiko untuk menghancurkan perangkat reaktor karena emisi neutron berenergi dapat menembus ke segala arah. Hal tersebutlah yang hingga kini masih menjadi kendala utama dalam pereaksian fusi kurungan inersia. Para peneliti dan ilmuwan tidak akan berani menggunakan palet yang berukuran sedikit lebih besar karena jika mereka memaksakannya kemungkinan besar akan membentuk ledakan nuklir kecil yang tentu saja dapat menghancurkan seluruh area laboratorium. Dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang reaktor fusi kurungan inersia. Profesor Kardus dari Lawrence Livermore National Laboratory mengabarkan